Endangered species atau disebut juga dengan spesies yang terancam punah didefinisikan sebagai spesies organisme apapun yang menghadapi resiko kepunahan yang tinggi dalam sebagian atau keseluruhan rentang geografisnya. Adapun organisasi yang menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan manfaat apa yang membuat daftar spesies terancam punah. Organisasi tersebut yaitu International Union for Conservation of Nature atau disingkat IUCN. Ada beberapa kriteria endangered species yang perlu dilindungi, meliputi yang pertama, spesies dengan populasi rendah, yang kedua, memiliki persebaran yang sempit. Hal ini cenderung melakukan perkawinan sekerabat, sehingga keturunannya cenderung memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. Yang ketiga, bersifat megaherbivora. Apa sih megaherbivora? Megaherbivora yaitu spesies yang mampu makan sebanyak 30% dari total bobot tubuhnya. Yang keempat, migrasi. Yang kelima, migrasi lokal. Yang keenam, ruaya. Apa sih ruaya? Ruaya adalah migrasi yang dilakukan spesies air dengan tujuan untuk mencari makan dan berkembang biak. Yang ketujuh, memiliki ekosistem spesifik. Yang kedelapan, pemasok energi dan gizi. Sebagai contoh, spesies yang menjadi pemasok nutrisi bagi ekosistem goa seperti kelelawar dan burung walet harus dilindungi karena keberadaannya menjadi awal rantai makanan di dalam goa. Yang kesembilan, memiliki ekosistem di perairan laut dalam. Dan yang kesepuluh, tingkat adaptasi yang rendah pada perubahan lingkungan. Beberapa spesies memiliki tingkat ketergantungan pada komponen alam di suatu lingkungan ekosistem tertentu untuk tujuan reproduksi atau bersarang. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan lingkungan ekosistem dan hilangnya komponen-komponen alam yang dibutuhkannya, spesies ini cenderung mati dan mendekati kepunahan. Yang ke-11 ada kemampuan bergerak yang lambat. Yang ke-12 berpasangan tetap seumur hidup. Spesies yang hanya sekali memilih pasangan seumur hidup sangat rentan mati dan mendekati kondisi kepunahan. Apabila pasangannya tertangkap atau mati terlebih dahulu, maka spesies jenis ini akan kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Yang ke-13 ada fekunditas rendah. Yang dimaksud fekunditas rendah adalah kondisi di mana jumlah telur yang mampu berkembang dan menetas sangat sedikit karena faktor eksogenik. Yang ke-14 ada seks rasio terbatas. Beberapa spesies dalam perkawinannya memerlukan seleksi. Apabila hanya ada satu kandidat saja, biasanya spesies ini memilih tidak mau kawin, sehingga perlu untuk dilindungi agar tidak mendekati kepunahan. Yang ke-15 ada stadia larva lama. Stadia juvenil atau larva yang morfologinya belum sempurna sangat rentan terhadap ancaman lingkungan karena kemampuannya yang rendah untuk melindungi diri saat sedang berada dalam fase ini. Yang ke-16 ada waktu mengandung anak yang lama. Yang ke-17 mencapai tahap dewasa yang lama. Yang ke-18 bertelur beranak atau ovovivipar. Yang ke-19 stabilisator ekosistem. Dalam setiap ekosistem, spesies karnivora berperan sebagai pengendali pertumbuhan populasi spesies herbivora. Perannya sebagai pemangsa sangat diperlukan dalam pengendalian keseimbangan ekosistem. 20. Satu pemancar biji. Banyak spesies herbivora yang organ pencernaannya tidak dapat mencerna biji buah yang dimakannya, sehingga biji akan keluar bersama kotorannya. Hal ini sangat membantu dalam proses suksesi dan rehabilitasi hutan yang telah rusak. Yang ke-21 ada sebaran terbatas. Semua spesies yang memiliki daerah sebaran kurang dari 50.000 km persegi perlu dilindungi, karena sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Yang ke-22, pengendali populasi hama atau penyebar penyakit. Spesies yang memangsa spesies lain yang bersifat hama atau yang berperan sebagai faktor penyakit perlu dilindungi untuk mencegah terjadinya keledakan populasi hama atau penyebaran penyakit yang merugikan secara ekonomis. Sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi endangered species menurut Phil M. et al. Di tahun 2013. Mulai dari Pisces, diantaranya yang pertama ada hiu koboi dengan nama latin Cacarinus longimanus. Yang kedua ada hiu martil dengan nama latin Spirna lewini. Yang ketiga ada hiu martil besar dengan nama latin Spirna mekaran. Yang keempat ada hiu martil caping dengan nama latin Spirna zigayana. Kemudian yang kelima ada hiu tikus dengan nama latin Alopias pelagicus. Yang keenam ada hiu lutung dengan nama latin Alopias superciliosus. Kemudian yang ketujuh ada parimanta dengan nama latin Manta birostris. Kemudian yang kedelapan ada parimanta karang dengan nama latin Manta alfredi. Dan yang kesembilan ada
ikan capungan banggai dengan nama latin Pteropogon cauderni, dan yang terakhir ada paritutul sungai dengan nama latin Himanthura oxyrhyncha. Amfibi dan reptil merupakan hewan berdarah dingin. Amfibi berasal dari bahasa Yunani. Amfi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Sehingga dapat diartikan, amfibi merupakan hewan yang hidup di darat dan di air. Reptil yaitu melata. Dia hidup menggunakan paru-paru. Mari kita lihat beberapa spesies dari amfibi dan reptil. Yang pertama ada Angeloprinus claviger. Yang kedua ada Barborula kalimantanensis. Yang ketiga ada Chuara amboinensis. Yang keempat Amida cartilaginea. Dan yang kelima Flocileus cantori. Nah, spesies tersebut mempunyai klasifikasinya masing-masing, serta morfologi, habitat dan penyebaran, serta status yang sudah dilindungi atau belumnya oleh undang-undang, dan ancamannya tersendiri yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan memaparkan endangered species jenis udang dan kepiting. Yang pertama itu ada Pandulirus homarus yang memiliki warna hijau atau kecoklatan. Yang kedua Pandulirus longipes memiliki warna ungu, hijau, merah, dan abu-abu. Yang ketiga Pandulirus ornatus atau sering disebut lobster mutiara. Yang keempat itu Pandulirus penicialitus yang memiliki warna hijau muda hingga hijau kecoklatan. Yang kelima Pandulirus polyngaphus. Warna dasar dari Pandulirus polyngaphus ini adalah hijau muda kebiruan dan garis melintang pada setiap segmennya. Yang keenam ada Pandulirus versicolor. Udang muda ini memiliki warna dasar kebiruan atau keunguan. Yang ketujuh ada Phaneropenaeus indicus, memiliki tanduk atau disebut juga rustrum yang sering banyak dijumpai di tambak Aceh. Yang ke-8 Phaneropenaeus merguensis. Mereka suka tinggal di dasar laut yang lunak yang terdiri dari campuran pasir dan lumpur. Yang ke-9 ada Penaeus monodon, memiliki badan yang berwarna oranye besar, vertikal hijau kebiruan atau kehitaman. Dan yang ke-10 ada Penaeus semiculcatus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mimi. Mimi ada dua, yaitu Tachypelaeus tridentatus dan yang kedua Carcinoscorpius rotundicauda. Beralih ke teripang. Di antaranya yang pertama ada Holoturia scabra, yang kedua ada Holoturia nobilis, dan yang ketiga ada Holoturia fuscogilva charbonnier. Saya akan memberitahukan beberapa solusi pengendalian endangered species. Yang pertama, pelindungan setiap spesies supaya tidak punah dan tetap dapat hidup di alam. Yang kedua, melindungi spesies yang memiliki fungsi mempertahankan keseimbangan dan kelestarian ekosistem, tidak menangkap satwa pada masa perkembangbiakannya. Yang ketiga, melindungi spesies yang berpotensi menghasilkan devisa, terutama yang sebarannya terbatas di Indonesia, meskipun bukan spesies endemik. Yang keempat, mengatur supaya spesies yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang kelima, hanya menangkap satwa, ikan, dan reptil yang telah melewati puncak perkembangbiakannya yang dinyatakan dengan ukuran atau lingkar leher.